Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah sholat isya dan juga insya Allah lanjutkan sholat tarawih pada malam yang keberapa? Ada yang ketiga, ada yang keempat, insya Allah semuanya benar. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang sebesar-besarnya bisa hadir melaksanakan sholat isya dan juga melaksanakan sholat tarawih. Pada kesempatan malam hari ini sangat singkat akan menyampaikan sebuah tema, bahwa sebelum masuk ke tema saya berikan pertanyaan terlebih dahulu. Pak, boleh nggak nanya Pak, yang supaya tidak ngantuk Pak atau Ibu? Bu, siapa Bu yang mau masuk surga? Ada yang ngantuk ini, semangat kayaknya. Saya Pak. Acukan tangan. Siapa yang mau masuk surga? Semua hamba-hamba Allah. Dan ketemu kadang berat ya kita mengacukan tangan itu. Siapa yang mau masuk surga? Berat angkat tangannya. Siapa yang mau masuk neraka? Gak berat juga. Jadi mau masuk mana? Ya kan? Itu berat. Kenapa? Karena kita merasa bahwa manusia itu, kita merasa betul-betul merasa bahwa kita memiliki banyak kesalahan dan dosa, ya, bahwa manusia itu tempatnya hilang dosa. Jadi itu Bapak ya, ketika ditanya siapa yang masuk surga agak berat ya kita. Maka kita yakinkan dalam diri kita, insya Allah kita ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dengan apa kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak ayat-ayat ya, yang memberikan motivasi kepada umat manusia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat itu. Ya. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Hakim. Ya, Hakim ini salah satu imam yang meriwayatkan satu hadis yang tidak ada di dalam kitab Al-Bukhari, tidak ada di dalam Muslim, disusulkan oleh Imam Hakim. Al-Bukhari, Muslim, jelas ya, kitab Al-Bukhari, kemudian ada kitab Muslim atau Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Nah, ini adalah kitab yang disusulkan, yaitu dari Imam Al-Hakim ya. Jadi ada salah satu ahli ibadah, para bapak, para ibu, yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Jadi metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang dengan perbuatan langsung diaplikasikan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan perbuatan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang dengan yaqul, perkataan disampaikan para sahabat. Ada pula dengan melalui kisah, melalui sirah. Dan salah satu yang disampaikan dalam kesempatan hari ini adalah beliau menyampaikan salah satu kisah hikmah atau salah satu motivasi di dalam salah satu riwayat, bahwa ada seseorang hamba yang dia ahli ibadah, dan dia sebutkan itu ibadahnya itu bukan 10 tahun, 20 tahun. Kalau kita hidup sampai hari ini berapa tahun hari ini? Ada yang sampai hari ini diberikan Allah kenikmatan berpuasa Ramadan, ada yang 50 tahun, ada ya rata-rata di sini 40 tahun ke atas, ada ya, atau 40 ke bawah, itu tahapan masa-masa pembelajaran. Mungkin kalau sudah 50 tahun udah berapa kali ikuti Ramadan. Kalau dimulai 7 tahun berarti 43 tahun yang hari ini diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala hidup adalah terus
mengikuti Ramadan dari tahun kemarinnya lagi, dan masuk alhamdulillah di tahun hari ini. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan ada seorang hamba yang dia ibadah sampai ratusan tahun, dan seorang hamba ini diceritakan ditempatkan di tempat yang terpencil di sebuah gunung, ya, dan jauh dari hiruk-pikuk manusia, lepas pantai. Jadi kalau dia mau ke daratan agak jauh, sebutkan. Dan dia senantiasa memohon pada Allah untuk senantiasa diberikan kekuatan ibadah dan rezeki. Setiap dia ibadah, selesai ibadah turun untuk mengambil perbekalan. Dan pokoknya apa adalah Allah memberikan kepada hamba itu pohon delima. Pohon delima setelah diberikan kenikmatan itu memakan tenaga, kembali melanjutkan ibadah terus menerus, hanya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kehidupannya. Maka disebutkan hamba ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ingin diwafatkan dalam keadaan sujud. Ya Allah, saya ingin kelak hidup saya itu di ujung harinya itu atau wafatnya adalah keadaan bersujud. Kira-kira kita pernah nggak minta kita, Pak, ya Allah, saya ingin kelak wafat itu dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, dalam keadaan membaca Al-Quran, dan keadaan-keadaan yang baik. Itu dibolehkan kita memohon seperti itu dengan aplikasi keseharian kita, karena kelak seseorang yang wafat itu disesuaikan dengan keseharian mereka. Ketika seseorang yang terus bergelimang kemaksiatan dan dia tidak bertaubat, maka nauzubillah diwafatkan dalam keadaan maksiat, nauzubillah. Dan seorang yang senantiasa dia melaksanakan ibadah, senantiasa istiqomah, maka kelak insya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Dan diceritakan di dalam riwayat tersebut, dalam hadis Hakim itu, hadisnya agak panjang. Maka seorang hamba itu benar wafat dalam keadaan sujud. Wafat dalam keadaan sujud, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan kelak seorang hamba ini dibangkitkan di hari kiamat. Dibangkitkan dari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, ya, masukkan hamba ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba itu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku karena amal ibadahku. Dia memohon dan menyampaikan kepada Rabbnya bahwa dia masuk surga karena amal ibadah yang sudah bertahun-tahun fokus ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang kedua kali, masukkan hambaku ini karena rahmat. Kemudian si hamba ini menyampaikan, ya Rabb, masukkanlah aku karena amal ibadahku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali, masukkanlah hambaku ini karena rahmatku. Namun si hamba ini menyampaikan kembali, ya Allah, ya Rabb, karena sudah banyak ibadah yang dilakukan beratusan tahun, masukkanlah aku karena amalan ibadahku. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikatnya, coba ditimbang berapa banyak amal ibadah yang sudah dilakukan hamba ini, walaupun dia sudah beratus-ratus tahun ibadah, dengan rezeki nikmat yang sudah aku berikan selama dia beribadah. Maka ditimbang amalnya dengan nikmat yang Allah berikan, ternyata tidak seberapa, ya, amal ibadah yang dilakukannya dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada hamba ini. Maka
Maka Allah menyampaikan, siapa yang memberikan kenikmatan kepada engkau untuk bisa beribadah, diberikan kekuatan? Siapa yang memberikan makanan, asupan makanan delima yang biasanya berbuah setahun sekali, ini tiap hari ada untuk kamu makan setiap hari dan menjadi kekuatan ibadah. Maka masukkanlah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hamba ini, ya Allah ya Rabb, masukkanlah hamba saya ini, aku ini dengan rahmat. Maka Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk kita hidup ya sampai usia yang kita rasakan hari ini. Disebutkan ada yang sudah 50, 60, bahkan sampai mungkin 60 lebih. Tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita semua. Masih Allah berikan kesempatan untuk terus mempersiapkan bekal kita ke negeri akhirat. Karena negeri akhirat itu negeri yang tidak ada kembali ke negeri dunia lagi, selamanya akan berada di akhirat. Tentunya bakal apa yang perlu kita siapkan, dan kita memohon apa yang sudah kita usahakan itu dengan bekal tadi adalah minta memohon kepada Allah dari ibadah yang kita lakukan adalah rahmat-Mu ya Allah. Karena bulan Ramadan pun disebutkan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kasih sayang. Jadi dalam ceramah malam hari ini sangat singkat, kita terus untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita di akhirat. Jika kita mungkin ya ada yang kelak nanti bepergian untuk mudik, mungkin ada yang ke daerah, pasti kita sudah mempersiapkan bekal. Kalau kita nggak ada bekal, kira-kira mau nggak pulang menyampaikan kepada keluarga di sana bahwa insya Allah saya akan pulang kampung. Nah, bagi orang-orang yang sudah punya bekal, dia akan mantap mempersiapkan perbekalan itu untuk menuju tempat tujuan. Tapi bagi orang yang ingin kembali pulang, tapi ternyata dia menyadari bahwa perbekalan itu belum cukup, maka dia akan mengurungkan niatnya untuk pulang kampung. Begitupun kita, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus mempersiapkan bekal, yaitu amal soleh, yakni bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, singkat, padat, bahwa insya Allah kalau kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman, karena Rasulullah pernah menyampaikan tidak akan terkena api neraka bagi orang-orang yang menyampaikan, mengucapkan di dalam kalimatnya secara lisan dan secara hati, man qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita dalam keadaan Islam, keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita yakin-yakinnya kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkecuali tetap bahwa hisab tetap akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.